Keberadaan istana dan pusaka gaib Ratu Nyi Roro Kidul memang masih menjadi misteri dan diperdebatkan hingga saat ini. Banyak mitos yang mengungkap jika gerbang istana Ratu Nyi Roro Kidul berada di Pelabuhan Ratu dan sebagian lainnya menyebut di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Hanya seorang indigo dan pakar supranatural saja yang mampu mendapatkan penglihatan istana Nyi Roro Kidul hingga mendapat hadiah pusaka gaib darinya. Di sini kisah Tanah Nusantara akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh seorang pemuda yang mempunyai kelebihan khusus daripada orang-orang biasa. Tapi sebelum membahas ke ceritanya, terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Bisa dibilang pemuda ini memiliki kemampuan indigo. Asal pemuda ini dari daerah timur. Kebetulan pemuda ini adalah salah satu santri ternama di Jawa Timur yang bercerita jika dirinya telah mampu menembus istana alam gaib Ratu Nyi Roro Kidul. Sejak kecil, sang pemuda yang merupakan indigo, pemuda ini sudah tertarik dengan berbagai kelebihannya dan beberapa fenomena yang dialaminya yang mungkin berbeda dirasakan oleh orang-orang biasa. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang guru spiritual yang mampu mengarahkan dan mengasah mata batinnya lebih dalam dan mengajarkannya ilmu meraga sukma. Kebetulan ritual meraga sukma dilakukan di sebuah bukit yang terletak tak jauh di tepi pantai selatan Pulau Jawa. Ini kali pertamanya pemuda ini melakukan ritual meraga sukma. Awalnya pemuda ini disuruh konsentrasi dan merasakan hawa dingin dan suara deburan ombak dari jarak jauh. Di awal ritual, 7 simpul gaib telah dibuka oleh guru spiritualnya agar jiwanya dapat pergi dan berpetualang menuju alam gaib. Tapi tidak semudah itu ungkap seorang pemuda itu. Untuk mengeluarkan jiwa dan raganya, butuh berkali-kali mengatur konsentrasinya untuk masuk ke gelombang alam bawah sadar. Jika sudah berhasil menguasainya, maka batas ruang dan waktu menjadi tak ada dan kosong. Bahkan tidak tahu berapa jam dan berapa hari dia ada di dimensi yang berbeda, dan dapat melihat kejadian apa saja, di mana saja, dan kapan saja, ungkap seorang pemuda itu. Bahkan pemuda itu hampir 1 hari tidak sadarkan diri bersama gurunya, padahal dia berjalan-jalan itu hanya beberapa menit saja. Memang tidak mudah memakai ilmu meraga sukma itu. Sekali, 2 kali gagal, hingga percobaan yang ketiga pemuda itu berhasil. Raganya sudah terpisah dari tubuh. Saat terpisah dari tubuh, pemuda itu mampu melihat dirinya sendiri dari jauh. Menurut pemuda itu, kondisi dunia yang sudah berbeda dimensi itu terlihat berbeda dari dunia sebenarnya. Terlihat jika lingkungan sekitar dipenuhi cahaya putih kebiru-biruan, banyak sekali tanaman-tanaman kering dan beberapa batu-batuan yang berwarna hitam dan merah, dan tidak ada satupun yang sama di dunianya, dan banyak mendengar suara-suara aneh dari beberapa sudut tempat. Banyak sekali kabut yang menghalangi, ungkap pemuda itu. Pemuda itu terus melakukan perjalanannya dengan terbang ke dasar laut, didampingi gurunya, hingga terlihat gapura yang ada di dalam laut selatan. Sang guru pembimbing meminta izin kepada pengawal istana agar dapat masuk. Mendadak di dalam laut itu ada gelombang besar terbuka dan bercahaya terang, dan di dalamnya terlihat ruang yang sangat besar. Dari sana terlihat anak tangga yang bercahaya, dan menuju ke sebuah lokasi yang diduga adalah istana gaib Nyi Roro Kidul. Sampai terdengar suara gamelan dan suara kereta kuda yang menyambut kehadiran mereka. Istana ini sangat megah, bersinar, dan warna hijau menghiasi dinding dan beberapa batu yang tak pernah dijumpai di dunia nyata. Banyak sosok-sosok penjaga istana, ada yang tinggi besar, ada yang menyerupai macam-macam hewan, yang tidak sama di dimensi kita, ada yang setengah hewan dan manusia, dan ada pula yang berbentuk naga yang mengitari istana. Dan di beberapa sudut istana banyak sekali hiasan-hiasan mewah dan megah dan bantu-bantuan yang langka. Di saat itu pemuda itu masuk dan dikawal beberapa prajurit yang bercahaya, dengan muka yang bercahaya dan tidak jelas wajahnya, ungkap pemuda itu. Mereka digiring sampai ke dalam istana. Banyak aktivitas seperti manusia tapi tidak seperti manusia. Banyak sekali prajurit wanita dan beberapa siluman dari berbagai wujud, ada yang berterbangan dan ada yang berjalan. Pemuda itu dan gurunya mulai masuk dan memberi salam di tempat itu. Kemudian terdengar suara merdu menyambut. Di balik kawalan para prajurit, diiringi dengan suara kereta kuda, dan di depan ada wanita berdiri mengenakan busana serba hijau dan memakai gemerlapan yang dihiasi perhiasan, dengan mahkota di atas kepalanya yang sangat bersinar, dan wajah yang tak bisa diungkapkan kecantikannya.
ucap pemuda itu. Sosok yang terkenal dan diduga itu Nyi Roro Kidul tersebut melambaikan tangannya, menyuruh pemuda itu untuk mendekat. Ratu Pantai Selatan itu mengelus kepala pemuda itu dan memberikan sebuah barang tua dengan ukuran kecil kepada pemuda itu. Saya tak mau menyampaikan apa yang diberikan oleh ratu itu, karena itu amanah, ungkap sang pemuda itu. Pemuda itu saat itu memang kebingungan, beliau hanya terpaku melihat kecantikan ratu itu, dan dikelilingi prajurit dan aktivitas beberapa makhluk yang tidak menyerupai manusia, seperti memberikan ucapan selamat datang di istana itu, ungkap sang pemuda. Perasaan senang, takut dan gelisah menyelimuti hati pemuda itu. Percaya atau tidak, pemuda itu masih heran dan sulit percaya. Tidak lama kemudian sang pemuda dan gurunya pamit dan mengucapkan salam, lalu berterima kasih dan pamit untuk pulang. Sosok ratu tersebut kemudian tersenyum memberikan salam dan membiarkan mereka berdua pergi. Saat itu prajurit dan makhluk di sekitar mulai melihat sang pemuda dan guru sang pemuda, seperti seolah memberi selamat dan salam selamat jalan. Di akhir cerita, prosesi meraga sukma adalah ritual yang tidak dianjurkan oleh siapapun karena prosesi meraga sukma sendiri adalah prosesi yang sangat berbahaya. Menurut para ahli spiritual, jika seseorang terjebak di alam gaib, maka arwahnya tidak akan kembali dan tubuh akan meninggal dunia. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.